Sesaat lagi kita akan mengikuti Sekolah Injil Liburan Online Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Kediri. Jangan lupa untuk absen, sebutkan namamu di kolom komentar atau di live chat. Shalom, Tuhan memberkati. Halo, kita ketemu lagi di Sil hari yang kedua. Pastinya kalian tetap bersuka cita bersama orang tua, kakak, adik. Kita akan Sil hari kedua. Tetap sukacita hari ini. Penyertaan Tuhan kita seharian pasti membuat kita sukacita. Ayo kita semuanya akan mengikuti Sil ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, menirukan dalam hati kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada anak-anak semuanya. Kami akan mengikuti Sil online di gereja kami hari yang kedua. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman-Mu dan memuji nama-Mu. Sehingga usai Sil nanti kami bisa disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita semua berdiri. Siapa yang di sini semuanya rajin sekolah minggu? Pasti semuanya. Yang belum, setelah Sil ini kita akan rajin sekolah minggu. Ajak semuanya, dari yang adik, kakak, mama, papa, kakek, nenek, semua sekolah minggu. Ayo kita memuji nama Tuhan. Satu anak Tuhan. Mengikuti dan bergerak. Semua yang ada di rumah. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Berapa? Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Puji Tuhan, semua rajin sekolah minggu. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihan.
Alkitab memberitahu kita akan kasih-Nya. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Semua akan mengikuti teman-teman kalian. Janji membaca Alkitab. Saya berjanji untuk membaca Alkitab Saya berjanji untuk membaca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. Setiap hari. Alkitab adalah firman Allah Alkitab adalah firman Allah yang menjadi terang bagi hidup saya. yang menjadi terang bagi hidup saya. Saya akan memegang firman Tuhan Saya akan memegang firman Tuhan dan melakukannya sebagai tanda kasih saya sebagai tanda kasih saya pada Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di Silhari yang kedua ini. Semua lipat tangan kembali, mari tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, dan kami boleh bertumbuh karena firman-Mu ada dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Pada saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan sebuah cerita di mana Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Pada waktu itu, sesudah Tuhan Yesus menyeberang, berkumpullah banyak sekali orang, karena Tuhan Yesus sangat dikagumi waktu itu. Kemudian datanglah seorang kepala rumah ibadat. Beliau bernama Yairus. Ketika Yairus melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Kepala rumah ibadat itu percaya dengan segenap hatinya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ya, Yairus mempunyai seorang anak perempuan yang sangat ia sayangi, yang sangat ia kasihi. Dia sedang sangat menderita, putrinya sedang sakit. Mungkin kalau bahasa sekarang menyebutnya sedang koma. Yairus memohon kepada Tuhan Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Namun Tuhan Yesus tidak memperdulikannya. Tuhan Yesus pergi dengan orang itu. Orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di perjalanan, ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana melihat banyak sekali orang yang sedang ribut dan menangisi anak kepala rumah ibadat ini. Lalu Tuhan Yesus masuk dan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur.
Mereka yang mendengarkannya tertawa, menertawakan apa yang diucapkan sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menyuruh semua orang itu pergi, lalu dibawanya bersama-sama dengan dia, orang tua anak itu ke kamarnya. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak Yairus bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dari kisah ini kita semuanya tahu bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi semua orang. Tidak peduli orang itu muda, orang itu sudah dewasa, ataupun sudah tua, apakah orang itu kaya, atau apakah orang itu miskin, semua Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, tidak memandang apapun yang dimiliki oleh orang itu. Tuhan Yesus sayang semuanya, Tuhan Yesus sayang aku, Tuhan Yesus sayang engkau, Tuhan Yesus sayang kita semua. Jadi, apakah kamu masih ragu akan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita? Jangan lupa, Tuhan Yesus menyayangi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus sayang semuanya. Semua boleh bertepuk tangan yang ada di rumah. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, Sayang siapa? sayang kamu dan sayang semua. Puji Tuhan, Yesus tetap sayang semuanya. Shalom, anak-anak, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tetap semangat? Puji nama Tuhan, kita kembali dalam sil hari kedua, di mana kita akan kembali mendengar sebuah cerita teladan tentang pertobatan seorang abdi Tuhan, seorang raja, seorang hakim dari Israel yang dipilih oleh Tuhan. Pasti kalian kenal dengan seorang yang bernama Simson. Ya, bahkan itu sering divideokan dan difilmkan cerita Simson, di mana dia seorang yang dipilih oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama pada kesempatan hari ini untuk kita kembali melihat bagaimana teladan Simson bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Simson dilahirkan dari seorang keluarga yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang bernama Manoah. Dan istrinya pada waktu itu, di mana pasangan ini dikatakan tidak bisa memiliki seorang keturunan. Tetapi karena kuasa Tuhan, karena kasih Allah, di mana Tuhan sudah menetapkan seorang yang dinasirkan oleh Allah
di mana dia dilahirkan menjadi seorang anak yang kuat, anak yang akan menjadi seorang raja Israel, seorang hakim Israel, bahkan dia mengalahkan bangsa Filistin. Dia bernama Simson. Dari cerita ini yang diambil dari kitab Hakim-Hakim, teman-teman dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bagaimana pertobatan Simson di hadapan Tuhan. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang dikatakan tidak bisa mengandung, tetapi oleh karena kemurahan Allah, dia lahir. Dia lahir dengan begitu kuat sehingga dia adalah anak yang kuat, di mana dia tidak boleh memotong rambutnya. Karena itu adalah ciri dari kekuatannya. Orang tuanya menamakan dia Simson itu kenapa? Karena dia diharapkan oleh orang tuanya, Simson dalam bahasa Ibrani itu artinya Simson. Itu adalah sebagai matahari yang memancarkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga pada waktu dia hidup, dia bertumbuh dari anak kecil, lalu dia bertumbuh besar dan besar. Bagaimana kehidupannya luar biasa. Yang pertama, Simson memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana dia pada saat dia berada di hutan ya, dia mengalahkan seekor singa yang ingin menerkamnya. Dia bisa mengalahkan singa itu dengan hanya bermodalkan tangannya saja. Luar biasa. Simson memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu dia juga mengalahkan banyak, yaitu musuh-musuh dari bangsa Filistin. Bagaimana dia mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan bangsanya. Dia membunuh yaitu 30 orang dari Askelon. Dan juga banyak hal-hal yang lain yang diperbuat oleh siapa? Simson. Tetapi di dalam kehidupannya, teman-teman, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Kristus, Simson juga memiliki kelemahan. Dia memiliki kekurangan di mana dia memakai kekuatan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi dia memakai kekuatannya untuk kepentingan pribadinya. Simson memiliki kekuatan yaitu pada waktu dia hidup, dia tertarik dengan seorang perempuan yang bukan dari bangsanya, yang bukan dari keturunannya yang sudah Tuhan tetapkan. Simson tetap melawan, bahkan dia mengajak perempuan itu bertemu dengan orang tuanya. Untuk apa? Untuk diperkenalkan dan ingin dimilikinya sebagai seorang istri. Itu satu kelemahan yang sudah Simson lakukan, yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat dia berjalan-jalan dan dia melalui kehidupannya, dia bertemu dengan seorang perempuan sundal atau perempuan yang tidak baik. Dan disitulah Simson jatuh ke dalam dosa. Simson tidak bisa menjaga nasir Allah bahwa dia dipilih oleh Tuhan sebagai hakim Israel untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Filistin selama 40 tahun. Simson lemah. Simson jatuh pada saat dia tidur, pada saat dia melakukan hubungan yang tidak baik dengan perempuan itu. Rambutnya dipotong, maka kekuatan Simson menjadi lemah, hilang. Dan saat itu apa yang terjadi? Maka Simson dibawa dan dia dicukil matanya. Anak-anak, teman-teman, adik-adik Tuhan, dicukil matanya. Simson tidak bisa melihat. Dia dirantai di sebuah tempat bangunan yang sangat megah. Dan disitulah dia mulai menemukan, dia mulai merasakan, ya Tuhan, aku menjadi orang yang berdosa kepadamu. Aku menyia-nyiakan kekuatan yang sudah Engkau berikan. Di akhir hidupnya, di dalam kitab Hakim-Hakim, pada saat sebelum Simson mati, bagaimana dia memohon kepada Tuhan. Hakim-Hakim pasal 16, ayat yang ke-28. Pak Lut ingin membacakan buat kita semua. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan
juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Pada saat itu, Simson bertobat, mengakui kesalahannya, dan dia memohon kepada Tuhan kekuatan kembali. Dan pada waktu itu, Tuhan mengampuni, memberikan belas kasihan, dan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Simson. Sehingga pada waktu itu Simson berseru kepada Allah-Nya yang hidup, dan seketika itu juga rubuhlah bangunan yang begitu megah yang menjadi simbol dari kekuatan Filistin pada waktu itu. Ada sekitar 3.000 orang, para pemimpin orang-orang Filistin, rakyat Filistin yang mati dibunuh oleh karena kuasa Allah, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan Simson. Teman-teman, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan kepadamu talenta, kepandaian, kemampuan yang luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Gunakan untuk melayani Tuhan. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk dipakai bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri seperti yang dilakukan oleh Simson. Jika hari ini engkau masih mengandalkan kekuatanmu, kepandaianmu, kepintaranmu, maka sekaranglah waktunya bertobatlah. Akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tuhan pasti akan kembali memberikan kepada kita, yaitu pengertian yang benar, bahwa segala kekuatan, segala kehebatan kita asalnya dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maukah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidupmu, yang memberikan segala kekuatan, kepandaian, hikmat? Terimalah Dia, dan terus untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik dan teman-teman, kiranya cerita teladan tentang Simson ini mengajarkan kepada kita kembali bahwa segala kekuatan itu hanya berasal dari Tuhan. Dan kalau kita sudah diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan, dan talenta, persembahkanlah kembali talenta itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya cerita teladan ini memberkati anak-anak, adik-adik, dan teman-teman semua. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita sudah menyelesaikan Sekolah Injil Liburan hari yang kedua. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita kembali untuk bersatu di dalam doa dan kita siapkan hati kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Tuhan menyertai di dalam Sekolah Injil Liburan pada hari ini. Kami berterima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sehingga anak-anak kami boleh bersuka cita, boleh mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di dalam Sekolah Injil Liburan ini setiap anak-anak kami boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan menyayangi setiap anak-anaknya. Kami percaya melalui firman Tuhan yang boleh didengarkan dapat mengingatkan anak-anak kami untuk senantiasa bersuka cita, memuliakan nama Tuhan dan mengasihi saudara-saudara sekalian. Dan biarlah anak-anak kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga yang hadir bersama mengikuti Sekolah Injil Liburan. Kami percayakan Tuhan, kiranya penyertaan-Mu hadir di tengah-tengah setiap keluarga ini dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami menyerahkan untuk setiap masa depan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan boleh pakai mereka untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Ya adik-adik semuanya, jangan lupa besok adalah sil hari yang terakhir. Dan besok ada tantangan dari Bapak Pendeta, jadi tetap harus mengikuti dan siapkan hati kalian. Kalian akan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian dan kalian semakin dimantapkan untuk percaya dan ambil keputusan menjadi murid Tuhan yang setia. Terima kasih, sampai berjumpa pada sil esok sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.